Penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, selanjutnya ada tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar peserta didik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Nah, yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar peserta didik dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Nah, yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, di antaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Ada beberapa konsep dasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas. Sebagai perencana pelaksanaan pembelajaran, maka guru seharusnya memperhatikan unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama. Nah, yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri. Nah, yang ketiga, peserta didik haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, peserta didik haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, peserta didik akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang akan juga dikenakan oleh semua anggota kelompok. Yang keenam, peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membentukkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, peserta didik diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani di dalam kelompok kooperatif. Nah, yang selanjutnya ada implementasi model pembelajaran kooperatif. Guru dalam melaksanakan pembelajaran model kooperatif harus memperhatikan langkah-langkah pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang harus diperhatikan guru, yang pertama, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, baik ranah kognitif, efektif, maupun psikomotorik, sosial yang dapat dikembangkan oleh peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua, guru pada saat menyampaikan materi hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja, karena pendalaman materi akan dibahas dan dilakukan oleh peserta didik melalui belajar kelompok. Nah, yang ketiga, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung, baik secara individual maupun kelompok, agar selama diskusi berlangsung tidak keluar dari topik pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir, guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. Hal ini dimaksud untuk mengarahkan dan mengkoreksi pengertian dan pemahaman peserta didik terhadap materi atau hasil kerja yang telah ditampilkan. Selanjutnya ada tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada Cooperative Numbered Head Together atau NHT. Numbered Head Together atau NHT merupakan suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas peserta didik dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas.
Model ini menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi dan pola pikir interaksi peserta didik memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT sebagai berikut. Langkah pertama ada penomoran atau numbering. Kegiatannya meliputi 1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang dan memberi mereka nomor sehingga setiap peserta didik dalam kelompok tersebut memiliki nomor yang berbeda. Yang kedua, menginformasikan materi yang akan dibahas atau mengaitkan materi yang dibahas dengan materi yang lalu. Ketiga, ada mengomunikasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan apa yang dilaksanakan. 4. Memotivasi peserta didik agar timbul rasa ingin tahu tentang konsep yang akan dipelajari. B. Atau langkah kedua, pengajuan pertanyaan atau kegiatannya meliputi: pertama, jelaskan materi secara sederhana. Kedua, mengajukan suatu pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. Ketiga, ada berpikir bersama atau head together. Kegiatannya meliputi: pertama, peserta didik memikirkan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa setiap orang mengetahui jawaban tersebut. Langkah keempat, pemberian jawaban atau kegiatannya meliputi: pertama, guru menyebutkan atau memanggil suatu nomor dari salah satu kelompok secara acak. Kedua, peserta didik dari setiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan. 3. Peserta didik menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Yang keempat, jika jawaban dari hasil diskusi kelas sudah dianggap benar, peserta didik diberi kesempatan untuk mencatat dan apabila jawaban masih salah, guru akan mengarahkan. Yang kelima, guru memberikan pujian kepada peserta didik atau kelompok yang menjawab benar. Adapun langkah kelima atau penutup, kegiatannya meliputi melakukan refleksi. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi, peserta didik diberi tugas untuk diselesaikan di rumah dan mengerjakan kuis. Beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together ini atau NHT terhadap peserta didik yang hasil pembelajarannya rendah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Kedua, memperbaiki kehadiran. Ketiga, menerima terhadap individu menjadi lebih besar. Keempat, perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Kelima, konflik antara pribadi berkurang. 6. Pemahaman yang lebih mendalam. 7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 8. Hasil belajar lebih tinggi. Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT antara lain: A. Kemungkinan nomor yang dipanggil kembali oleh guru. B. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. C. Kelas cenderung menjadi ramai dan jika guru tidak dapat mengkondisikan dengan baik, keramaian itu dapat menjadi tidak terkendali. Yang kedua, kooperatif tipe Times Games Tournament atau TGT. Pembelajaran dalam model TGT yakni siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kadang-kadang juga dapat diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok atau identitas kelompok mereka. Yang ketiga, kooperatif tipe investigasi kelompok. Tipe investigasi kelompok atau Group Invitation GI merupakan salah satu variasi atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. Investigasi kelompok merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki konsep dasar memberikan dan memunculkan sebuah permasalahan untuk merangsang peserta didik bereaksi dan melakukan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa sistem sosial model pembelajaran ini berlandaskan proses demokrasi dan keputusan kelompok. Yang keempat, kooperatif tipe STAD. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuannya, jenis kelamin, dan sukunya.
Guru memberikan suatu pembelajaran dan peserta didik dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa menguasai pembelajaran tersebut. Akhirnya semua peserta didik menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut. Dan pada saat itu mereka tidak boleh saling membantu satu sama lain. Nilai-nilai hasil kuis peserta didik diperbandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri, berdasarkan pada seberapa tinggi peningkatan yang mereka capai atau seberapa tinggi nilai itu melampaui nilai mereka sebelumnya. Nilai-nilai ini kemudian dijumlah untuk mendapatkan nilai kelompok, dan nilai kelompok yang mendapatkan kriteria tertentu bisa mendapatkan sertifikat atau hadiah-hadiah lainnya. Yang kelima, kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Tipe CIRC dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe pembelajaran yang diadaptasi dengan kemampuan peserta didik. Dan dalam proses pembelajarannya bertujuan membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacanya. Yang keenam, kooperatif tipe JIX. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong peserta didik untuk menggunakan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, yaitu membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar peserta didik. Nah, yang keempat, membina peserta didik agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Lanjut bagian kedua, keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Beberapa manfaat yang dapat dijadikan keunggulan dari pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan efektif peserta didik. Yang kedua, peserta didik diajari dengan dan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Yang keempat itu, dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik menjadi lebih peduli pada teman-temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan positif atau independensi positif untuk proses belajar mereka nanti. Nah, yang terakhir itu ada pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan peserta didik terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakangan ras dan etnik yang berbeda-beda. Nah, adapun kelemahan dari pembelajaran kooperatif yaitu satu, peserta didik membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti pembelajaran kooperatif. Nah, yang kedua, diperlukan peer teaching yang efektif serta proses pembelajaran yang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang terakhir itu ada diperlukan waktu yang lama untuk membuat peserta didik belajar bekerja sama dengan bagaimana membangun kepercayaan diri mereka.